Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sodik, bisa dipanggil Kang Sodik. Saya dari PAC Wonomerto, tepatnya di PC Ibnu Kabupaten Probolinggo. Di PAC sendiri saya menjabat di Wakampat, sedangkan di kepengurusan PC saya berada di anggota WK1, yaitu organisasi. Di sini saya akan memaparkan tugas saya untuk mengikuti Latin Latbel yang dilaksanakan oleh PC Ibnu IPPNU se-Probolinggo Raya, di mana di sini ditugaskan untuk membuat esai dan mempresentasikan tentang kaderisasi lokal. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana pengkaderan di Wonomerto. Tepatnya di sini saya mengambil judul Pasang Surut Pengkaderan PAC Ibnu IPPNU Wonomerto. Kalau berbicara tentang kaderisasi adalah salah satu hal yang paling penting dalam sebuah organisasi. Karena ibarat sebuah tubuh, kaderisasi itu adalah jantung bagi organisasi itu sendiri. Bayangkan kalau seorang tubuh manusia tanpa jantung, tanpa detak jantung, pasti itu akan mati. Begitupun dengan organisasi. Jika organisasi tidak ada yang namanya pengkaderan, maka organisasi itu akan mati. Organisasi itu tidak akan ada yang meneruskan tanpa adanya pengkaderan. Nah, dari pengkaderan inilah organisasi itu bisa berjalan, bisa berkembang. Di sini saya kembali lagi ke PAC kami. Di kaderisasi itu sendiri banyak macamnya pengkaderan di kaderisasi itu. Yang pertama ada Makesta atau yang disebut dengan masa kesetiaan anggota, di mana Makesta itu adalah langkah awal bagi seorang pelajar yang ingin masuk di Ibnu IPPNU itu harus mengikuti yang namanya Makesta, yaitu masa kesetiaan anggota. Yang kedua yaitu ada Lakmut, di mana Lakmut itu adalah jenjang selanjutnya setelah mengikuti Makesta. Lakmut sendiri adalah latihan kader muda. Setelah Lakmut ada Lakut. Juga di pengkaderan sendiri juga kalau kita pengen jadi instruktur atau jadi pelatih, itu ada yang namanya Latin dan Latbel, di mana yang sekarang ini saya ikuti. Gitu. Berbicara tentang pengkaderan di Wonomerto, itu kami merintis PAC kami itu sudah hampir satu periode, di mana kami memulai langkah awal kami di bulan Februari, tepatnya di dalamnya Kiai Suada. Di situ kami melakukan pengkaderan awal yang namanya Makesta, dan di situ pula kita juga mengadakan pelantikan PAC Ibnu IPPNU Wonomerto. Dari situlah pengkaderan di PAC kami berkembang dan bahkan bisa dikatakan maju. Karena apa? Karena di situ kita merekrut anggota-anggota baru untuk bergabung dengan kami dengan cara mengikuti Makesta. Dan setelah Makesta kami bimbing mereka, kita ajak mereka untuk lebih tahu lagi tentang Ibnu IPPNU. Dengan apa? Dengan program-program yang kita sudah perbuat dan sudah kita laksanakan. Dalam kepemimpinan setengah periode kami, 1 tahun kami, itu pengkaderan di PAC kami sangat berkembang atau bisa dikatakan sangat maju lah. Karena awalnya dulu PAC kami itu sempat vakum. Sebelum kita merintis kembali itu PAC kami itu vakum selama beberapa tahun, dan akhirnya muncul kembali yang namanya PAC Wonomerto, dan itu membumingkan bagi PC itu sendiri. Wah, inilah Wonomerto sudah muncul. Itu 1 tahun keperiodean kami. Kalau kita berbicara mundurnya pengkaderan di PAC kami itu ketika sudah pada masa pandemi masuk di Indonesia, khususnya di kabupaten sendiri, di mana kita di situ dimulai dilarang untuk yang namanya berkumpul, disuruh jaga jarak. Nah, dari situ kita
mulai menurun pengkaderan kami. Karena kalau kita mau memakai online sendiri pun itu sudah tidak maksimal. Di sini itu sinyal itu sangat tidak terlalu bagus lah untuk bertemu di online itu. Jadi teman-teman itu sudah mulai banyak yang keluar, sudah mulai banyak yang menghilang pada masa pandemi COVID-19 ini. Disitulah kemunduran PAC kami mengalami kemunduran pada masa saat pandemi COVID-19 ini. Dan harapan kami selanjutnya di periode berikutnya yang insya Allah PAC kami nantinya akan mengadakan yang namanya konferancap di bulan Februari ini. Dan siapapun nanti yang terpilih mudah-mudahan bisa membawa PAC Wonomerto ke depannya lebih baik, khususnya di kaderisasi ini. Semoga pengkaderan di Wonomerto bisa lebih berkembang, bisa lebih maju, sehingga menciptakan pelajar-pelajar yang berintelektual dan berakhlakul karimah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari tugas kami. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.